Shalom Sal. Baik lagi kita ibadah online ya. Meskipun kita online tapi kita percaya kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oke, kita mau siapkan diri kita. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada minggu sore ini ya Tuhan. Kau memberikan kesempatan lagi kepada kami, kepada setiap kami ya Tuhan. Meskipun harus dari rumah ya Tuhan, meskipun online ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, Kau hadir, Kau ada di tengah kami ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya mau mengajak setiap kita untuk menyiapkan diri, menyiapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini karena kita tahu kita mau setia buat Tuhan sampai akhir hidup kita, amin. Mari kita katakan bahwa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan misi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Gunakanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Mari sama-sama kita mau katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, oh, oh. Kami berharap padamu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Katakan sekali lagi, bahwa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan misi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Gunakanmu, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu.
sembah. Oh, kami percaya Engkau ada untuk kami, bagi setiap kami. Oh, bagi setiap kami Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Bersama-sama kita katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Kita katakan tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Oh, kita katakan, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku kagumi kasih-Mu tiada duanya. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, kita katakan, oh, takkan ada lagi
kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman dari Salt, kembali lagi dengan saya Marshall Blessing, dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa. Sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti, bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami rindu untuk mendapatkan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan. Yuk kita buka firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-42 sampai yang ke-44. Demikianlah bunyinya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Teman-teman, senang rasanya karena hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh hadirnya Yesus di dalam rumah ibadat, di mana pada waktu itu Yesus melihat banyak orang datang ke dalam rumah ibadat untuk memberikan persembahan. Termasuk Yesus juga melihat adanya banyak orang kaya yang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan jumlah yang banyak. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa di dalam rumah ibadat tersebut ada seorang janda yang miskin yang juga datang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika Yesus melihat perempuan tersebut, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa janda yang miskin ini memberikan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang lainnya. Karena perempuan ini memberi seluruh dari milik kepunyaannya. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah seorang janda yang miskin mau memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan yang dimilikinya. Teman-teman, ajakan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan sangatlah penting untuk kita pahami sebagai umat Tuhan di zaman ini. Sebagaimana seorang janda yang miskin mau memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan, demikian pula dengan kita. Marilah kita juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan. Memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan artinya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan sekalipun kita sedang berada di dalam berbagai kesulitan. Memberikan persembahan kepada Tuhan artinya kita memberikan segala sesuatu yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Persembahan yang kita berikan tidak hanya berbicara mengenai materi, melainkan juga kita dapat memberikan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan. Bagaimana sikap kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 sikap di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan. Yang pertama, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan. Dapat kita lihat di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Yang kedua, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dapat kita lihat di dalam kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Yang ketiga, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh iman. Dapat kita lihat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Teman-teman, tujuan saya menyampaikan firman Tuhan hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan. Bagaimana sikap kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan? Yang pertama, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan. Mari kita melihat surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kerelaan hati yang dimiliki oleh orang-orang Akaya, di mana orang-orang Akaya mau memberikan persembahan kepada Tuhan, di mana persembahan tersebut disalurkan kepada orang-orang Makedonia. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Akaya untuk memiliki sikap, yaitu kerelaan hati di dalam memberikan persembahan. Sebagaimana orang-orang di Akaya mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan, demikian pula dengan kita. Marilah kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan. Memberikan persembahan dengan penuh kerelaan artinya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan tidak dengan paksaan, melainkan didasarkan karena kita mau memberikan atas kemauan kita sendiri, sehingga sukacita terpancar melalui kehidupan setiap kita. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang melihat jauh sampai kedalaman hati setiap manusia. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 bagian yang terakhir dikatakan, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Bagi Tuhan, apa yang ada di dalam begitu penting. Oleh sebab itu, marilah setiap kita memiliki sikap hati yang sesuai dengan kerinduan hati Tuhan, di mana kita memiliki kerelaan hati di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kesulitan yang sedang kita alami, tidak dengan terpaksa, melainkan kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan didasarkan karena suatu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketahuilah bahwa setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa segala hal yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Tuhan semata-mata, maka kita akan menjadi pribadi yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan sukarela. Karena kita sungguh-sungguh menyadari bahwa segala hal yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Tuhan semata-mata. Apapun kesulitan yang sedang kita alami saat ini, biarlah hal tersebut tidak menghalangi atau menghentikan diri kita untuk mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 dikatakan, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Marilah kita menjadi pribadi yang memiliki sikap yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana kita menjadi pribadi yang lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan. Kita tidak hanya memberikan yang terbaik, melainkan pemberian yang kita lakukan didasarkan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, di mana kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita memberikan segala sesuatu kepada Tuhan tidak karena terpaksa, melainkan karena kita rindu melalui kehidupan kita nama Tuhan dapat selalu dipermuliakan. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan. Bagaimana sikap kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan? Yang kedua, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita melihat kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh doa yang dinaikkan oleh Yunus kepada Tuhan ketika Yunus sedang berada di dalam perut ikan. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi doa dari Yunus kepada Tuhan, di mana Yunus mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur di tengah kesulitan yang sedang Yunus alami pada saat itu. Sebagaimana Yunus mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, demikian pula dengan kita.
marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sekalipun Yunus berada di dalam kesulitan, namun Yunus menjadi pribadi yang tidak pernah melupakan Tuhan. Justru di dalam kesulitan yang sedang ia alami pada saat itu, Yunus mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Biarlah tidak hanya Yunus, melainkan juga setiap kita, di mana kita mau tetap memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, sekalipun kita sedang berada di dalam berbagai kesulitan yang sedang melanda kehidupan kita. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang layak untuk menerima setiap pujian dan ucapan syukur dari setiap anak-anaknya. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini berasal dari Tuhan semata-mata, sehingga tidak ada satu hal pun yang dapat kita sombongkan dari hidup kita. Dan Tuhan adalah pribadi yang seharusnya menerima segala pujian. Jangan bersungut-sungut di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, melainkan marilah kita menjadi pribadi yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang baik bagi setiap anak-anaknya, dan Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi setiap kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Salah satu persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir atau perkataan kita yang memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang menjaga setiap perkataan yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bukanlah perkataan yang buruk atau perkataan yang jahat, melainkan setiap kita mau memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun, bahkan perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Sebab perkataan yang kita ucapkan merupakan salah satu bentuk persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Apabila saat ini kita sedang berada di dalam lingkungan yang negatif, di mana lingkungan tersebut memiliki kebiasaan untuk memperkatakan hal-hal yang negatif, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan serta hikmat dari Tuhan untuk dapat memilih lingkungan yang tepat, di mana lingkungan yang kita pilih adalah lingkungan yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif untuk mau memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bahkan hal-hal yang membangun dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-8 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu perkataan kita yang memuliakan namanya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25 dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Melalui ayat-ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa ketika Paulus dan Silas berada di dalam kesulitan, yaitu berada di dalam penjara yang pada saat itu sedang dialami oleh mereka, mereka menjadi pribadi yang tidak berhenti untuk mau memberikan persembahan kepada Tuhan, melainkan mereka mau memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan mau memberikan puji-pujian kepada Tuhan, mau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan di tengah kesulitan yang dialami. Sebagaimana Paulus dan Silas mau memberikan persembahan kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan berupa ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan. Bagaimana sikap kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan? Yang ketiga, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh iman. Mari kita melihat surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4.
Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh iman yang dimiliki, sehingga Tuhan dapat melihat apa yang sebelumnya tidak dapat untuk mereka lihat. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat salah satu tokoh Alkitab yang memiliki iman kepada Tuhan, di mana Habel mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh iman, sehingga Tuhan berkenan kepada persembahan yang diberikan oleh Habel. Sebagaimana Habel mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh iman, demikian pula dengan kita. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh iman. Memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh iman artinya kita mau memberikan segala sesuatu yang dapat kita berikan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, di mana kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang hidup. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang melihat. Bahkan kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengasihi setiap anak-anaknya. Sekalipun kita sedang berada di dalam berbagai kesulitan, biarlah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu melihat, bahkan Tuhan itu mengasihi setiap kita. Percayalah bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh iman, maka Tuhan pasti berkenan terhadap setiap hal yang kita berikan. Di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kita seharusnya mau memberikan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Artinya kita mau mengizinkan Tuhan untuk memakai seluruh kehidupan kita sebagai alat kemuliaannya. Dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita untuk berada, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Apabila kita menjadi seorang pelajar, jadilah pelajar yang tidak melakukan kecurangan ketika menghadapi ujian. Apabila kita adalah seorang pekerja, jadilah pekerja yang tidak malas, melainkan kita menjadi seorang pekerja yang rajin. Apabila kita menjadi seorang anak di tengah keluarga, jadilah seorang anak yang mengasihi setiap anggota keluarga yang ada. Dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita untuk berada dan kita mau melakukan kehendak Tuhan atas kehidupan kita, maka kehidupan kita pasti akan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mau memberikan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-21 dikatakan, "Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, 'Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu.' Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Melalui kisah ini kita dapat mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pribadi-pribadi yang memiliki iman kepada Tuhan. Bahkan mereka menjadi pribadi yang mau memberikan seluruh kehidupan mereka sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang hidup, mereka percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang melihat, bahkan mereka percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengasihi setiap anak-anaknya.
Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mau memberikan seluruh kehidupan mereka sebagai persembahan kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang juga mau memberikan persembahan, yaitu seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita sedang berada di dalam berbagai kesulitan, tetaplah menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah pribadi yang hidup dan sanggup untuk menolong kehidupan setiap kita. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan, yang didasarkan pada Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-42 sampai yang ke-44. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan. Bagaimana sikap kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 sikap kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangan. Yang pertama, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan. Yang kedua, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan yang ketiga, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh iman. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami rindu untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk memberikan segala sesuatu yang dapat kami berikan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan. Kami memberikan segala sesuatu tidak karena terpaksa, melainkan karena kami rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, sehingga sukacita terpancar melalui kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami juga mau memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Biar melalui setiap perkataan yang kami ucapkan, nama Tuhanlah yang selalu dipermuliakan. Kami juga rindu ya Tuhan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh iman. Bahkan kami mau memberikan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan namamu ya Bapa. Apapun kesulitan yang sedang kami alami saat ini, apapun tekanan yang sedang kami alami saat ini, biarlah hal tersebut tidak memudarkan iman dan kasih kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya ketika kami memberikan persembahan dengan penuh kerelaan, ucapan syukur, bahkan dengan penuh iman, maka Tuhan pasti akan menerimanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you guys buat semua teman-teman yang udah mengikuti ibadah kita secara online pada sore hari ini. Thank you juga buat Thomas yang udah melayani kita dalam pujian penyembahan. Juga Brother Marshall Blessing yang udah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Oke, dan ini saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah secara online dan juga melayani pada ibadah online pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan kami siap untuk menyambut berkat Tuhan hari ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga, sumber berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama-sama yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, kita katakan amin. God bless you guys. See you at Intimate Net Prayer.